Jelang hadapi Irak, timnas Indonesia kedatangan pemain level dunia. Makin gacor, skuad timnas Indonesia sudah lengkap. Timnas Indonesia Bennett Elkan Bagot, 7 pemain top Eropa perkuat timnas setelah Euro 2024. Halo football lovers, kembali lagi di Garuda Soccer. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar timnas Indonesia spesial untuk Anda. Media Vietnam sebut Elkan Bagot berencana akhiri hubungan dengan timnas Indonesia. Polemik Elkan Bagot akhir-akhir ini memang menjadi sorotan, bahkan media Vietnam pun ikut menyoroti sikap bek timnas Indonesia tersebut. Seperti diketahui, hilangnya nama Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi laga lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut menjadi sorotan. Padahal Elkan Bagot selama ini menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia maupun kelompok usia di era Sintayong. Namun, tiba-tiba secara mengejutkan ia tak masuk dalam daftar 22 pemain yang dipanggil Sintayong ke timnas Indonesia. Ternyata hal itu membuat situasi semakin pelik dan menjadi sorotan hingga ke media Vietnam. Bahkan media Vietnam Soha membuat artikel tentang Elkan Bagot dan menyebutkan bahwa mantan pemain Gillingham FC tersebut berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia. Tak dipanggil, bek naturalisasi itu berencana mengakhiri hubungannya dengan timnas Indonesia, tulis keterangan Soha. Malik Rizaldi OTW Timnas Indonesia. Pemain Madura United Malik Rizaldi mendapat panggilan Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan manajer Timnas Indonesia Sumarji. Malik Rizaldi mendapatkan panggilan Timnas Indonesia menggantikan Yance Sayuri. Yance harus dipulangkan karena cedera. Sumarji mengatakan Malik akan langsung bergabung dengan skuad Timnas Indonesia setelah final Championship Series. Selain memanggil Malik, Timnas Indonesia juga memanggil Nadeo Argawinata. Ramai dikaitkan dengan AZ Alkmaar, Kevin Verdonk ternyata ingin berkarir di luar Belanda. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Verdonk akan bicara soal karirnya di dunia sepak bola Eropa. Tengah ramai dikaitkan dengan klub Liga Belanda AZ Alkmaar, Kevin Verdonk ternyata ingin berkarir di luar Belanda. Alkmaar dikabarkan sangat ingin mendapatkan jasa pemain itu untuk musim depan. Dia saat ini pun masih terikat kontrak bersama tim Liga Belanda NEC Nijmegen sampai akhir Juni 2025. Hal itu pun bisa dipastikan memutuskan dia akan bergabung dengan AZ Alkmaar untuk musim depan. Kelvin mengatakan saat ini belum memikirkan kemana dirinya akan berlabuh nantinya. Pasalnya masih ada waktu sebelum musim baru bergulir. Kelvin mengaku akan melihat tawaran dari klub-klub yang meminati jasanya terlebih dahulu. Setelah itu, dia baru akan memutuskan perjalanan baru untuk musim 2024-2025. Peluang Kevin Verdonk turun di laga timnas Indonesia versus Irak. Di luar dugaan, Kevin Verdonk mengikuti sesi latihan bersama timnas Indonesia di Stadion Madia pada Jumat 31 Mei 2024 pagi hari WIB. Ia berlatih bersama timnas Indonesia meski belum memegang paspor Indonesia. Kondisi serupa juga pernah dialami Sandy Walsh dan Jordi Amat yang berlatih bersama timnas Indonesia pada Juni 2022 meski belum memegang paspor Indonesia. Dalam sesi latihan tadi, Kevin Verdonk terlihat sangat gagah mengenakan seragam latihan timnas Indonesia. Ia pun merasa senang bisa langsung klop dengan timnas Indonesia. Meski demikian, Kevin Verdonk mengatakan belum tahu apakah akan bermain di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia atau tidak, yakni kontra Irak pada 6 Juni 2024 dan Filipina 11 Juni 2024. Sekedar diketahui saat ini Kevin Verdonk masih belum berstatus sebagai warga negara Indonesia. Proses naturalisasinya akan berlanjut di Komisi 3 dan 10 DPR RI pada Senin 3 Juni 2024. Ia pun berharap proses itu dapat terselesaikan dengan baik sehingga bisa membela timnas Indonesia di 2 laga tersebut. Masyarakat Indonesia heboh usai Elkan Bagot tiba-tiba hapus PSSI dari akun Instagramnya. Pasalnya, hal ini dilakukan Elkan Bagot di tengah ramainya muncul isu keretakan hubungannya dengan pelatih timnas Indonesia yakni Sintayong. Dugaan perselisihan ini muncul usai Elkan Bagot tak datang saat Sintayong membutuhkannya untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Tepatnya, hal itu terjadi kala timnas Indonesia U23 berhadapan dengan timnas Guinea U23 dalam playoff Olimpiade Paris 2024. Tetapi Elkan Bagot
Bagot tak kunjung hadir memperkuat timnas Indonesia U23, padahal dirinya sudah tak memiliki agenda bersama timnya yakni Ipswich Town kala itu. Isu itu makin panas usai Sintayong tak memanggil Elkan Bagot juga ke skuad timnas Indonesia untuk mentas di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Juni 2024. Saat ditanya soal absennya Elkan Bagot, Sintayong pun memberi jawaban yang mengejutkan. Bukannya memberi penjelasan, pelatih asal Korea Selatan itu malah menyuruh para wartawan menanyakan masalah ini kepada Elkan Bagot secara langsung, sebab dia mengatakan Elkan Bagot lebih tahu penyebabnya. Kini, isu ini makin heboh karena Elkan Bagot tiba-tiba menghapus PSSI dalam profil akun Instagram pribadinya. Di akun Instagram pribadinya @elkanbagot, sebelumnya ada tulisan PSSI dan Ipswich Town, namun kini keduanya hilang. Kondisi ini pun jadi sorotan masyarakat Indonesia. Netizen beramai-ramai mengomentari hubungan Elkan Bagot dengan Sintayong. Sintayong diambang naik gaji bersama timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia Sintayong diambang naik gaji. Hal itu diungkapkan anggota EXO PSSI Vivin Cahyani. Vivin mengatakan seharusnya Sintayong mendapatkan kenaikan gaji di draft kontrak baru yang bakal ditandatangani dalam waktu dekat ini. Tak hanya gaji, pelatih asal Korea Selatan itu juga akan menerima bonus hingga fasilitas lain dalam kontrak anyar yang berlaku hingga 2027. Ia mengatakan sangat mengapresiasi tangan dingin Sintayong bersama timnas Indonesia melihat hasil dalam 2 gelaran Piala Asia Senior dan U23. Berkat bantuan Sintayong, timnas Indonesia kini diperhitungkan di kancah sepak bola Asia maupun dunia. Emil Audero buka suara soal dirinya yang banyak dikaitkan dengan timnas Indonesia. Emil Audero akhirnya buka suara terkait banyaknya berita yang mengaitkan dirinya dengan timnas Indonesia. Emil merupakan kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat. Kebetulan, kini ia dirumorkan dilirik tim promosi Serie A Como 1907 yang dimiliki oleh pengusaha Indonesia yang dikenal sebagai Hartono Brothers, yakni Michael, Bambang Hartono, dan Robert Budi Hartono. Salah satu media lokal kota Como, La Provincia di Como, sempat mewawancara Emil Audero setelah sempat terlihat jalan-jalan di sana. Berbicara soal Indonesia, Emil Audero membenarkan bila dirinya merupakan kelahiran Indonesia asli. Mengenai ketertarikan timnas Indonesia untuk menggunakan jasanya, Emil Audero menutup rapat peluang tersebut. Hal ini dikarenakan Emil sudah memilih paspor Italia dan sulit untuk meninggalkan kewarganegaraan Italia untuk Indonesia. Pemain 27 tahun itu juga mengaku tidak tahu jika dia mengajukan diri menjadi warga negara Indonesia seberapa besar manfaat yang akan ia dapat. Emil Audero kini kembali ke klubnya Sampdoria usai Inter Milan tidak mengaktifkan opsi pembelian setelah peminjamannya pada musim ini. Bek timnas Indonesia Pratama Arhan blak-blakan soal ia mendapat kartu merah dalam laga debutnya di Kalik One 2024 bersama Suwon FC. Seperti diketahui, Pratama Arhan akhirnya menjalani debutnya bersama klub asal Korea Selatan Suwon FC. Pemain berusia 22 tahun tersebut memang menjalani debut, tetapi itu menjadi awal yang kurang bagus buatnya. Pasalnya, Pratama Arhan langsung mendapatkan kartu merah setelah 3 menit beraksi bersama Suwon FC. Setelah kejadian kartu merah tersebut, akhirnya Pratama Arhan buka suara. Pemain asal Blora, Jawa Tengah itu mengatakan bahwa kartu merah merupakan hal yang biasa terjadi kepada siapa saja di lapangan sepak bola. Situasi itu pula yang menimpa dirinya sehingga ia harus mendapat kartu merah karena tidak sengaja. Namun ia harus tetap menghormati keputusan wasit karena menurutnya putusan tersebut mutlak. Lebih lanjut saat ditanya terkait ia terlalu bersemangat dalam menjalani debutnya bersama Suwon FC tersebut, Arhan mengatakan bahwa ia memang semangat tetapi tak terlalu berlebihan. Menurutnya sebagai pemain dalam mengejar bola memang harus bersemangat. Mantan pemain Tokyo Verdy itu mengaku bahwa ia memang tak bisa berbuat banyak karena keputusan kartu merah itu. Ia secara belak-belakan bahkan mengaku tak bisa berkata-kata akibat kartu merah tersebut. Yance Sayuri buka suara setelah dicoret timnas Indonesia karena cedera. Yance Sayuri dicoret dari skuad timnas Indonesia untuk laga melawan Irak dan Filipina karena mengalami cedera. Sejatinya Yance sempat memenuhi panggilan timnas Indonesia dengan hadir sejak latihan perdana pada Selasa 28 Mei 2024. Sayangnya Yance Sayuri tiba-tiba jatuh saat menjalani menu latihan ketahanan yang sudah dilewati beberapa putaran. Kemudian pemain PSM Makassar itu mendapat perawatan medis dan keluar dengan kaki kiri diperban.
korban. Setelah 3 hari dalam pantauan dokter, Yance pada akhirnya harus dipulangkan. Sebagai ganti Yance, Sintayong memanggil winger Madura United Malik Rizaldi. Pasca dicoret, Yance pun membagikan kekecewaannya melalui Instagram pribadinya. Bahkan, pemain asal Kepulauan Yapen itu heran mengapa dirinya selalu cedera saat dipanggil timnas Indonesia. Memang bukan pertama kali ini Yance dicoret saat pemanggilan timnas Indonesia karena cedera. Pada Piala Asia 2023 lalu, Yance juga gagal bermain karena cedera. Pemain 26 tahun ini baru mencatat 1 caps bersama timnas Indonesia asuhan Sintayong. 7 pemain yang bisa memperkuat timnas Indonesia setelah gagal tampil di Euro 2024. Emil Audero. Bisa dibilang ini waktu yang tepat bagi Emil Audero gabung timnas Indonesia. Di usianya yang menginjak 27 tahun, Emil Audero tak kunjung dipanggil ke timnas Italia. Secara usia, Emil Audero memang lebih tua ketimbang 3 kiper timnas Italia saat ini, yakni Gianluigi Donnarumma, Guglielmo Vicario, dan Alex Meret. Jadi, siap gabung timnas Indonesia kah Emil Audero? Mads Hilgert. Baru berusia 22 tahun, Mads Hilgert muncul sebagai bek andalan SC Twente, tim yang finish di posisi 3 Liga 1 Belanda 2023-2024. Sayangnya Mads Hilgert belum dilirik Ronald Koeman untuk mengisi lini pertahanan timnas Belanda. Kevin Dix. Kevin Dix gagal masuk skuad timnas Belanda di Euro 2024. Pemain berusia 27 tahun tersebut, Kevin Dix bisa saja memilih gabung timnas Indonesia. Jika gabung timnas Indonesia, Sintayong sangat diuntungkan. Pemain yang satu ini diketahui dapat bermain di banyak posisi, mulai dari bek tengah, fullback, gelandang, hingga winger. Pascal Struijk. Meski berhasil membawa Leeds United promosi ke Premier League 2024-2025, Pascal Struijk belum masuk pilihan Ronald Koeman. Jadi, siapkah gabung ke timnas Indonesia? Pemain seharga 263 miliar. Jairo Ritual. Jairo Ritual disebut-sebut akan tiba di Indonesia pada akhir Mei atau awal Juni 2024. Jika benar, timnas Indonesia bakal ketambahan pemain berkualitas tinggi yang pernah berkarir di Ajax Amsterdam dan Crystal Palace. Tristan Goyer. Baru berusia 19 tahun, Tristan Goyer sambut mencatatkan 10 penampilan bersama tim senior Ajax Amsterdam musim ini. Fullback kanan yang merupakan posisi yang biasa dijalankan pesepak bola berdarah Belanda tersebut. Ian Maatsen. Ketimbang nama-nama lain, Ian Maatsen menjadi sosok yang hampir tampil di Euro 2024. Pemain yang memiliki harga pasar 40 juta euro atau 703 miliar ini sempat masuk skuad sementara timnas Belanda di Euro 2024 sebelum akhirnya dicoret. Berusia 22 tahun, Ian Maatsen dapat dicap sebagai pesepak bola yang memiliki prospek tinggi. Setelah tampil oke bersama Borussia Dortmund, Ian Maatsen bukan tak mungkin kembali dilirik Chelsea musim depan. Itulah informasi seputar timnas Indonesia spesial dari Garuda Soccer. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!